Sebelum lanjut ke video alur pembahasannya, aku sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu, agar menjadi lebih jelas lagi dalam memperhatikan video nantinya. Dan enjoy! Ini dimulai pada tahun 1981, tepatnya pada Juli tanggal 18. Tokoh utama kita yaitu Ed dan Lorraine Warren yang merupakan sepasang suami istri yang ditugaskan untuk melakukan ritual pengusiran setan atau exorcism kepada seorang anak yang bernama David Glatzel. Proses pengusiran setan ini direkam dan didokumentasikan oleh Ed dan Lorraine, dan juga dihadiri oleh keluarga dari si David, anak yang kesurupan. David kemudian mendengar suara yang ada di kamarnya, ia pun ketakutan dan melarikan diri, dan saat itu juga setan langsung merasuki tubuh David. Proses pengusiran setan pun dilakukan. Ed dan Lorraine bersama Father Gordon atau Pendeta Gordon berusaha untuk mengeluarkan setan dari tubuh David. Namun, setan yang ada di dalam tubuh David ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar. Ia pun menyerang Lorraine, dan kemudian Arn atau pacar dari Debbie berusaha untuk melawan setan yang merasuki David. Arn kemudian menantang setan itu untuk agar memasuki tubuh diri dia sendiri. Kemudian ia pindah ke tubuh Arn, dan ia meninggalkan tubuh David. David pun kembali normal, sedangkan Arn, ia mengalami kelelahan yang sangat luar biasa. Ed karena telah diserang oleh setan yang merasuki tubuh David, ia mengalami serangan jantung dan harus dilarikan ke rumah sakit. Adegan pun beralih ke Arn dan Debbie. Arn kemudian mengalami hal-hal mistis dan janggal. Tentu saja ini membuat ia tidak nyaman. Sementara itu, Ed kemudian sudah terbangun dari rumah sakit. Adegan beralih kembali ke Arn dan juga Debbie. Arn ternyata sedang dirasuki oleh setan dan membuat ia menggila. Arn kemudian membunuh Bruno Sauls, yaitu orang yang memiliki rumah di mana Arn dan Debbie tinggal. Ia menikam Bruno dengan 22 tusukan. Polisi pun mendatangi tempat Arn dan Debbie. Lorraine menelpon polisi. Ia mengetahui bahwa akan terdapat sesuatu tragedi yang mengerikan di tempat Arn. Tragedi pembunuhan ini merupakan pembunuhan pertama dalam kurun waktu 193 tahun di dalam kota tersebut. Ed dan Lorraine membela Arn karena mereka mengetahui bahwa Arn tidak sadar ketika melakukan pembunuhan tersebut. Dan ini menjadi kasus pertama di Amerika Serikat yang dimana terdakwa membela diri atas kerasukan setan. Ed dan Lorraine kemudian menginvestigasi kenapa Arn bisa kerasukan. Mereka mendatangi rumah keluarga Debbie di mana David pertama kali kerasukan di rumah itu. Ed dan Lorraine kemudian menemukan sesuatu di bawah karpet. Dan ternyata di bawah ruangan itu terdapat ruangan rahasia di bawah tanah. Lorraine kemudian menyusuri ruangan bawah tanah itu. Dan ia menemukan sebuah jimat. Lorraine lalu memoto jimat tersebut. Ed dan Lorraine berteori bahwa seseorang telah meletakkan jimat itu secara sengaja dengan maksud untuk mengutuk keluarga Debbie. Mereka pun pergi ke tempat mantan pendeta yang mengetahui lebih mengenai hal ini. Pendeta itu bernama Kastner. Kastner mengajak Ed dan Lorraine untuk datang ke ruang kerjanya. Dan di situ terlihat seperti banyak sekali bekas-bekas peninggalan, jimat-jimat, dan juga hal-hal lainnya yang berhubungan dengan setan. Ed dan Lorraine mendapatkan petunjuk. Mereka pergi ke Danvers, Massachusetts, untuk mendatangi detektif pembunuhan. Detektif itu mengatakan bahwa terdapat kasus serupa seperti pembunuhan Arn tersebut, di mana kasus tersebut adalah sebuah kematian dari Kathy Lincoln. Ia sama-sama ditusuk 22 kali. Detektif juga mengatakan bahwa ia telah menemukan sebuah jimat yang persis sekali di rumah pacarnya Kathy. Ed, Lorraine, dan detektif pergi mengunjungi hutan di mana Kathy dibunuh.
untuk menginvestigasi bagaimana Katie bisa dibunuh menggunakan kekuatan spiritual dari Lorraine. Menggunakan kekuatan spiritualnya, Lorraine lalu mendapatkan pandangan bahwa Jessica lah yang membunuh Katie. Jessica membunuh Katie menggunakan pisau sebanyak 22 tusukan. Dan ternyata Jessica juga berada di bawah pengaruh setan alias kerasukan. Jessica lari menjauh dari Katie dan ia pun terjun dari tebing yang tinggi. Setelah mendapatkan penglihatan ini, polisi setempat kemudian menginvestigasi tempat di mana Jessica menjatuhkan dirinya. Dan ternyata jasad Jessica pun ditemukan. Setelah kembali ke hotel, Ed Lorraine memutuskan untuk pergi mengunjungi mayat Jessica. Mereka pun mendatangi kamar mayat di mana Jessica berada dan menggunakan kekuatannya lagi, Lorraine menyentuh mayat Jessica. Lorraine mendapatkan penglihatan di mana terdapat suatu ruangan dan ada perempuan di dalamnya. Ternyata perempuan ini adalah dalang di balik semua ini.